Hai, ketemu lagi dengan saya. Kita masih berbicara tentang ragam luka batin yang kerap dialami oleh kita sebagai umat manusia. Yang pertama kita bahas tentang trauma emosional. Dan untuk yang kedua, rasa takut dan khawatir berlebihan. Itu dapat menciptakan luka batin yang membuat kehidupan kita tidak seimbang, kita tidak nyaman, dan kita tidak bisa bergerak bebas menikmati hidup. Kekhawatiran yang berlebihan atau fobia bisa menjadi luka batin yang mengganggu kualitas hidup seseorang. Ini bisa berkembang dari pengalaman traumatis atau karena ketidakpastian masa lalu yang belum terselesaikan. Rasa takut dan khawatir adalah emosi alami. Ingat, itu emosi alami yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupannya. Namun, ketika rasa takut dan khawatir menjadi berlebihan dan mengganggu kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat menjadi masalah yang perlu ditangani. Merasa takut dan khawatir berlebihan dapat menghambat seseorang dalam menjalani kehidupan secara normal, baik dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun kesehatan mental. Takut dan khawatir yang berlebihan sering kali terkait dengan kondisi seperti gangguan kecemasan, fobia, atau trauma masa lalu. Namun, terlepas dari penyebabnya, penting untuk mengetahui cara mengatasi rasa takut dan khawatir tersebut agar hidup lebih tenang dan produktif. Yuk kita pelajari cara mengatasi rasa takut dan khawatir. Jika kamu sering mengalami rasa takut dan khawatir, mungkin ini tips yang bisa membantu. Pertama, kenali dan pahami penyebabnya. Langkah pertama dalam mengatasi rasa takut dan khawatir adalah mengidentifikasi dan memahami penyebabnya. Apakah rasa takut dan khawatir tersebut terkait dengan situasi tertentu, pikiran negatif, atau trauma masa lalu? Kalau kita bisa, kenapa saya takut? Oh, karena ada trauma masa lalu. Atau mungkin sejak kecil saya ditanam oleh pikiran-pikiran negatif. Dengan mengetahui akar permasalahan, kamu dapat lebih mudah mengatasi dan mengelola emosi tersebut. Yang kedua, bila kamu memiliki rasa khawatir dan takut berlebihan, pelajari teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan dan ketegangan dalam tubuh. Luangkan waktu setiap hari untuk melakukan latihan relaksasi ini. Baik pagi hari untuk memulai hari dengan pikiran yang tenang, maupun sebelum tidur untuk meredakan stres dan kecemasan sebelum tidur. Dan saya juga kerap melakukan hal ini agar saya bisa tenang. Dan ini sangat bermanfaat untuk banyak hal. Ketiga, jaga pola hidup sehat. Seperti juga dengan trauma emosional, untuk rasa takut dan khawatir yang berlebihan, kesehatan fisik dan mental memiliki keterkaitan yang erat. Menjaga pola hidup sehat dengan mengatur pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat membantu mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pasti kita akan lebih kuat, memiliki tubuh yang sehat. 4. Jangan ragu untuk bicara dengan orang lain. Berbicara dengan orang yang dipercaya seperti teman dekat, anggota keluarga, atau profesional kesehatan mental dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran yang membebani kita selama ini. Terkadang, sekedar berbagi dengan orang lain dapat memberikan
dukungan dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi rasa takut dan khawatir. Kelima, cobalah ubah pola pikir negatif. Identifikasi pola pikir negatif yang mungkin memperkuat rasa takut dan khawatir. Cobalah menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan rasional. Misalnya, daripada berpikir tentang segala kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi dalam hidup, fokuslah pada hal-hal yang bisa dikontrol dan ada solusinya. Dalam arti kata, ringankan pola pikirmu kepada hal yang positif sehingga kita bisa merasa lebih tenang. Nomor 6, tenangkan diri. Saat merasa takut atau khawatir, cobalah gunakan teknik penenangan diri seperti afirmasi positif, visualisasi, atau mengalihkan perhatian pada hal-hal yang menyenangkan atau menenangkan. Selalu dalam posisi tenang dan tidak mengikuti arus rasa takut dan khawatir tersebut. 7. Hindari situasi yang picu rasa takut dan khawatir. Jika ada situasi atau lingkungan tertentu yang sering memicu rasa takut kita dan khawatir, cobalah untuk membatasi paparan pada situasi tersebut atau cari cara menghadapinya secara bertahap. Apabila belum sanggup untuk melawan dan bertahan, ada baiknya cari situasi dan lingkungan yang dapat memberikan ketenangan. Rasa takut dan khawatir berlebihan jangan dipelihara, karena itu akan menjadi momok yang akan membuat kita tidak produktif. Terima kasih.